bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kira-kira perkataan Yesus itu menurut Bang Juma apa artinya? Nah, Anda kalau melihat pernyataan Yesus itu, harusnya muridnya percaya kalau dia akan keluar pada hari ketiga dari kubur. Saking saktinya itu, saya tahu. Itu percakapan Artinya pribadi. gini Bang Juma. Gimana? Kalau dia ke alam maut, artinya dia secara kedagingan mati dong berarti, Bang Juma. Secara kedagingan dia mati. Tapi Daud meramal. Karena tapi Daud, yang kami percaya gini Bang Juma. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke, saya jelaskan berarti titik situnya firman ya. Allah yang mengambil rupa manusia. Karena memang yang mau diselamatkan itu adalah manusia Bang Juma. Artinya dari kalau kami baca di kitab kami itu di perjanjian lama itu sudah dijelaskan beberapa kali Allah menggunakan cara untuk menyelamatkan manusia, termasuk mengenai Bahtera Nuh. Ini tertulis juga di Al-Quran Bang Juma. Soalnya aku belajar juga. Nah gitu. Terus manusia tetap jatuh ke dalam dosa. Kita tahu memang orang Yahudi, orang Israel ini adalah bangsa yang bebal. Itu baik Al-Quran, baik Alkitab itu tertulis Bang Juma. Oke, kenapa Anda mengatakan itu harus sorry. Pribadi kenapa yang Anda kami anggap Tuhan itu cara sendiri dia, teman-teman. Berat ini. Mati disalibkan oleh bangsa teman-teman, itu. sarafnya nggak berfungsi, teman-teman. Telinga rusak. Kalau anak Tuhan, biar dulu dijelaskan. Tolong dulu didengarkan kata Bang Zuma. Gini saudara, saya pingin tanya dulu. Kenapa orang Yahudi disebut bebal? Karena mereka taat hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat? Kenapa orang Yahudi disebut bebal? Kenapa disebut sebagai umat tegar tengkuk? Apa alasannya? Karena mereka selalu melanggar perintah Tuhan. Setuju nggak? Setuju itu Bang, setuju. Setuju. Lalu bagaimana dengan Paulus yang menganggap hukum Taurat secara keseluruhan adalah tinja? Ayo kutanya dulu kalian. Orang-orang Yahudi disebut tegar tengkuk. Orang-orang Yahudi disebut apa? Ular-ular, keturunan ular beluda. Oke. Padahal mereka hanya mengajarkan Taurat tapi berteori. Tidak mempraktekkan. Matius 21, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang, apa ungkapan yang benar untuk Paulus yang mengatakan hukum Tuhan itu tinja? Skubalon dalam bahasa Yunani. Yang artinya sampah, tinja, kotoran. Ayo. Tak ada satupun ahli Torah yang dikatakan orang yang dikutuk Tuhan berani mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Musa itu dengan sebutan tinja, sampah. Tak ada satupun. Tapi Paulus, pendiri agama Kristen, berani mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kotoran, sampah. Sekarang saya minta kejujuran saudara. Kira-kira ucapan untuk Paulus ini dari Yesus itu apa yang cocok untuk Paulus? Rasul atau pembinasa keji? Rasul atau serigala buas? Ayo. Dan di mana Tuhannya Yahudi datang kepada Paulus? Di mana Tuhannya Yahudi datang berfirman kepada Paulus? Sebagaimana Tuhannya Yahudi datang kepada Musa. Tuhannya Yahudi bercakap langsung, menyatakan diri langsung kepada Musa untuk memberikan satu ketetapan yang mutlak kekal untuk Bani Israel. Tapi mereka pengikut Nabi Musa tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu adalah kotoran, sampah, tidak pernah. Tapi Paulus, tidak ada Tuhan pernah datang kepada dia. Dia bertanya, dia yang menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dijawab sendiri dalam catatan buku hariannya, akulah Tuhan yang kau aniaya. Ngarang-ngarang sendiri dia kan. Lalu dalam karangannya dia mengatakan apa? Dulu aku anggap hukum Taurat itu menghidupkan. Aku anggap dulu yang aku lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Tapi setelah aku kedatangan Kristus, aku mengenal Kristus,
maka semua yang tadinya aku anggap benar sekarang aku anggap tai. Aku anggap sampah, skubalon. Sekarang jujur, kira-kira kalau orang Yahudi disebut oleh Yesus keturunan ular-ular, mereka ada keturunan ular beludak. Cocok apa perkataan atau gelar yang dinobatkan kepada Paulus ini? Kira-kira apa? Dan siapa yang Yesus sebutkan sebagai waspadalah kepada serigala buas yang datang kepadamu dengan memakai namaku? Siapa yang Yesus sebutkan dalam Matius 23 nomor 15? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang dimaksud? Siapa serigala yang dimaksud? Filipi 3 nomor 5, aku adalah Paulus, keturunan Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia mencuri, siang hari dia merampas hasil jarahannya. Nah sekarang siapa yang mengambil hukum Torah? Membawa-bawa hukum Torah itu nggak berlaku lagi. Dulu kamu memang diatur oleh makanan, sekarang jangan mau diatur lagi. Dulu kau itu diajarkan sunat, sekarang jangan kau bersunat lagi. Dulu kau diajarkan 1 Tuhan, sekarang ada 3 Tuhan lagi. Dulu kau itu hari Sabat, sekarang kau hari Minggu lagi. Itu siapa? Siapa yang merampas hukum Taurat lalu melemparkan kepada Romawi, Yunani sampai ke Belanda hingga masuk ke Indonesia? Menempelkan di kitabnya orang non-Yahudi. Itu siapa yang mencuri kitabnya orang Yahudi, ketetapan yang datang kepada Bani Israel, lalu merampasnya, lalu membagi-bagikannya ke bangsa luar daripada Bani Israel? Siapa itu? Siapa yang keturunannya berlaku seperti serigala? Dan siapa serigala yang dimaksud oleh Yesus yang harus diwaspadai oleh Bani Israel? Ayo. Jadi apa yang Anda lakukan hari ini? Mohon maaf nih, mohon maaf. 10 jari saya terbuka, mohon maaf kepada saudaraku Kristen. Saya tegaskan, saya Bang Suma yang berbicara, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, yang melakukan upaya membentengi akidah anak Indonesia dari pemurtadan oleh gerakan-gerakan murtadin, para murtadin, gerakan misionaris. Bahwa saya putuskan, orang Kristen itu tidak menyembah anak manusia. Orang Kristen itu tidak menyembah anak tirinya Yusuf. Orang Kristen itu tidak menyembah anak Maria. Yang orang Kristen sembah adalah Theos, dewa yang nusul ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan menjadi hamba dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi Tuhan kamu itu, saudaraku, bukan anak manusia. Yang kau tuhankan itu dewa. Ia mengambil rupa hamba. Hamba yang mana yang diambil rupanya? Hamba yang disalib itu. Itulah Tuhan saudara. Anak Maria dari usia 1 tahun sampai 33 tahun, tugasnya hanya nabi, tugasnya hanya rasul. Setelah ada ancaman pembunuhan, orang-orang Yahudi berkongkol dengan penguasa kala itu. Maka Yesus ketika hendak kemudian dicelakai, pencipta langit dan bumi menurunkan malaikat, mengangkatnya ke langit. Nah, Theos mula yang menjadi Yesus, dikuburkan, lalu dia keluar dari kubur, lalu saudara sembah. Itu. Jadi Yesus yang datang penginjilan saudara, dengan Yesus yang kau sembah-sembah itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Terima kasih Bang Juma. Silakan. Nah, kalau dari tanggapan Bang Juma ya, aku sebenarnya salut sama Bang Juma, karena Bang Juma benar-benar mempertahankan keyakinannya Bang Juma, termasuk orang-orang saudara kami yang Muslim, agar tetap di keyakinannya gitu. Termasuk gini Bang Juma, makanya aku bilang Kristen sama Muslim itu nggak mungkin bersatu Bang Juma. Kenapa? Yes. Karena nabinya banyak yang sama, termasuk Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Lot, Idris atau Henok, Nabi Zakaria, Daud, Salomo, Nabi Isa. Nah itu
di keyakinan kami juga ada, tetapi kisahnya berbeda Bang Juma gitu. Nah, yang mau aku tegaskan di sini Bang Juma, Paulus juga dulunya adalah mungkin bisa dibilang adalah pribadi yang sama seperti Bang Juma. Dia itu adalah anak dari seorang imam besarnya orang Yahudi, yang dimana setelah kematian Stefanus, orang yang di keyakinan kami adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, dia mempunyai kuasa penuh untuk menangkap dan memenjarakan semua pengikut Kristus itu, termasuk untuk membunuhnya Bang Juma gitu. Jadi Paulus ini sebelum bertobat namanya adalah Saulus, di mana dia mendapat kuasa penuh dari pemimpin Romawi pada saat itu untuk membinasakan semua pengikut Kristus. Kenapa? Karena menurut mereka pengikut Kristus itu adalah orang-orang sesat gitu Bang Juma. Jadi Paulus itu tadinya adalah orang yang bernama Saulus, yang dimana dia di tempat paling nyaman dalam hidupnya untuk dia hidupin gitu. Tetapi ketika dia dalam yang tadi dijelaskan Bang Juma itu ada memang tertulis di Alkitab, tapi pemahaman kita berbeda, mohon maaf Bang Juma gitu. Ketika dia dalam perjalanan ke Damaskus Suriah hari ini, semuanya tercatat itu di Alkitab. Dia dikelilingin oleh cahaya, dan dari cahaya itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu langsung Yesus itu sendiri yang berbicara kepada Paulus itu, di mana Paulus ini bersama teman-temannya dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Nah, di situ kan Saulusnya menjawab, Tuhan, siapakah engkau? Akulah Yesus. Terus Yesusnya menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Jadi setelah pertemuannya itu dengan cahaya yang tadi mengelilingi dia, di mana yang melihat itu cuma dia sendiri, teman-temannya tidak melihat, tetapi mendengar suara Yesus itu gitu. Nah, dia buta selama 3 hari dan dia disembuhkan setelah 3 hari dan dia bertobat. Bahkan dia menceritakan kebenaran tentang Yesus Kristus itu gitu Bang Juma. Jadi kalau Paulus itu sebenarnya dia itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Yesus Kristus itu, tetapi kisahnya baru muncul setelah kematian Yesus Kristus itu gitu. Orang yang pertama, orang benar yang dikisahkan selain ke-12 rasul Yesus itu adalah Stefanus, orang yang paling benar di hadapan Tuhan, yang dia memang mati dirajam oleh bangsa Yahudi gitu. Oke, boleh saya tanggapi? Ya, jadi gini, mohon maaf aku jelaskan dikit lagi ya Bang Juma ya. Jadi setelah dia memilih untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus itu, dia itu memilih untuk menderita. Bahkan dia diusir, dipenjara berulang-ulang kali, termasuk baik anak Allah di gantian ya, dia dijelasin sama Gerunda gantian ya. Gimana? Jangan diulang-ulang, gantian. Kalau masih ini nggak terlalu panjang, silakan aja, silakan. Ya, oke. Nah, seperti itu sampai akhirnya dia mati dipenggal karena keyakinannya akan kebenaran tentang Yesus itu. Jadi kalau dibilang, kan ada beberapa nih di komentar ngarang katanya semuanya tertulis kok di kitab kita gitu. Jadi Paulus itu meninggalkan dunia kenyamanannya, kemewahannya, hanya untuk menderita, memberitakan Injil kebenaran tentang Yesus itu. Sebenarnya kalau dibilang dia mau mengarang-ngarang, untuk apa dia meninggalkan kenyamanannya hanya untuk menderita gitu. Tuh. Boleh? Termasuk setelah dia menerima Yesus itu, dia memiliki kuasa
kuasa yang datangnya dari Yesus itu gitu. Karena memang Yesus itu sendiri berkata, apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan dalam namaku, kamu akan gantian ya, kepanjangan. Kamu akan menerimanya. 5 menit lebih ini kepanjangan gantian ya. Boleh Kos. Oke, saudara. Ada 3 poin. Yang pertama, Anda mengatakan Paulus itu bertaubat. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu sudah nabi. Nah, ada hal menarik di situ. Ketika Saulus ini ternyata dituliskan oleh asistennya sendiri, dia sudah nabi. Sejak dia belum bertobat pun dia sudah nabi. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58. Arahkan pandangan Anda ke situ. Di data nomor 4 atau data nomor 3 di perjanjian di terjemahan baru. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak lahir loh. Sejak lahir orang fasik itu sudah menyimpang. Padahal masih bayi. Sejak dari kandungan para pendusta itu sudah sesat. Saya ulang lagi. Orang fasik, pengkhianat maksudnya, telah menyimpang sejak dari dalam kandungan ibunya. Sejak dari kecil. Dan dari kandungan ibunya pendusta-pendusta itu sudah sesat. Paulus mengatakan dalam suratnya Galatia 1, data nomor 15-nya, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Dia memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Penjahat dipilih, orang fasik dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya. Itu satu. Itu harus Anda pelajari dulu. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwasanya Paulus itu dapat apa? Kok dia hanya bisa korbankan dirinya mati dipenggal? Itu belum apa-apa. Itu belum seberapa itu dipenggal. Iblis penyesat bukan hanya dipenggal. Iblis menjadi penghuni, menjadi bahan bakar api neraka kekal. Dan dia mau. Dia yang mau. Apa yang didapatkan iblis? Setelah dia bangga menyesatkan manusia, apa yang didapat? Neraka. Emang itu nikmat? Iblis, apa sih yang kau dapatkan? Yang kau dapatkan kekal di neraka. EGP, yang penting saya menyesatkan orang. Begitulah yang dilakukan Paulus. Namanya penyesat dari dalam rahim ibunya. Mau saya kasih, ini yang ketiga. Ketika saudara berbicara mengenai pertobatan Paulus, arahkan mata Anda di dalam Matius 12. Tadi saya menjelaskan kepada saudara dari data nomor 38, satu perikop. Angkatan jahat orang Farisi. Ingat, angkatan jahat orang Farisi. Pasien saya kemana? Loncat. Sabar saudara-saudara. Sabar. Saya teruskan sedikit. Ini juga untuk anak-anak kita di bawah, adik-adik kita yang muslim. Supaya jangan supaya jangan siap. Iya, supaya jangan gitu. Oke, saudaraku, oke. Ya. Supaya jangan mudah terperdaya untuk menyembah kepada Kristus palsu. Jadi gini, Yesusnya ketika didatangi orang Farisi, ketika didatangi ahli Taurat, ini kategorinya masuk nggak Paulus? Masuk dong. Paulus ahli Taurat, Paulus orang Farisi. Masuk dia. Bertanya kepada Yesus, Guru, apa? Berikan tanda kepada kami. Yesus menjawab, angkatan jahat ini tidak diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Lalu Yesus mengatakan apa? Tentang pertobatan. Dengarkan baik-baik di nomor 43. Apabila roh setan keluar dari manusia, lalu ia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya tempat perhentian itu. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali kepada rumah yang kutinggali tadi itu. Yang kutinggalkan, maksudnya ke rumah orang tadi yang jahat tadi yang bertobat. Dia bertobat, sadar sejenak. Habis itu, iblis yang keluar dari dirinya, keluar memanggil 7 iblis yang jauh lebih jahat daripadanya. Dan memasukkan, lalu kemudian dia masuk ke dalam rumah tadi, maksudnya tempat yang tadi, dan akhirnya orang itu lebih jahat, lebih buruk keadaannya daripada keadaannya semula. Apa kata Yesus?
Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini, orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah yang akan terjadi kepada orang yang ngaku-ngaku bertobat. Itu satu dari 3 poin. Sekarang kita lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Tuh 1 poin. Nomor 12-nya apa kata Yesus? Namun sebelum penyesat itu datang memakai namaku, mengatakan aku adalah dia, sang Mesias itu, terlebih dahulu sang penyesat itu menganiaya kalian, menangkap kalian, mensesah kalian, memasukkan kalian ke rumah-rumah ibadat, menghadapkan kalian kepada raja-raja atas namaku. Sekarang pertanyaannya, penyesat yang dimaksud Yesus sebelum dia berpura-pura bertemu dengan Yesus, memakai nama Yesus, lalu mengatakan Yesus itu adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Siapa penyesat itu yang terlebih dahulu menangkap, mensesah dan membunuh murid Yesus? Jujur. Sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, disesah, dihadapkan kepada raja-raja karena namaku. Siapa penyesat yang telah melakukan itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, namun waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Namun sebelum itu terlebih dahulu kau ditangkap, dianiaya, disesah. Pertanyaan saya, siapa yang menangkap, menganiaya murid-murid Yesus? Habis itu dia mengaku membawa-bawa nama Yesus. Aku bertemu dengan sosok Yesus lo, gurumu lo. Sekarang aku bertobat ya. Tadi aku menganiaya kamu, tapi setelah aku bertemu dengan gurumu, oh aku insaf. Sekarang adalah aku akan mengajarkan dunia untuk menuhankan itu gurumu. Padahal sang guru ketika kepada murid tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Tapi kok gurumu datang ke aku beda ajarannya. Justru dia mengajarkan aku untuk menyembah dia dan mengajak orang lain menuhankan dia. Kok jadi beda? Siapa yang kau temui? Siapa yang kau temui? Kata Yesus di dalam Matius 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Kristen itu bangga banyak orang, karena Yesus memang sudah menubuatkan mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak ini gimana kata Yesus? Memakai namaku dan mengatakan kepada orang banyak aku adalah Mesias, aku adalah Kristus. Itu pekerjaan siapa? Islam atau Kristen? Nah, apa yang dialami oleh Paulus di padang gurun dan di dalam bilik rahasia di penjara, ya, Temeong, di situ Yesusnya mengatakan di dalam Matius 24 ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat dan kuasa-kuasa yang dahsyat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya. Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa yang menulis surat mengatasnamakan Yesus Kristus datang kepadanya di dalam bilik rahasia? Pak Bom-Bom? Edis? Bang Suma? Yusuf P.I? Atau siapa? Yang ke padang gurun, ke Damsik, lalu menulis surat ketika dalam penjara, dalam bilik rahasia? Temeong. Temeong itu bahasa Yunani artinya bilik rahasia yang tidak sembarang orang masuk. Berarti sel, penjara. Siapa yang pernah mengaku Yesus? Ini surat dari Yesus Kristus yang diberikan oleh Yesus kepadaku. Aku berikan kepada anak-anakku yang ada di mana? Di Saudi. Yang aku berikan kepada anak-anakku yang ada di Tesalono, apa itu? Ayo bantu saya. Tesalonik. Tesalonik kakak gitu. Sekarang
Kurang apa lagi nubuatan itu? Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa teriakan kemudian orang-orang Yahudi kepada Paulus? Orang Yahudi, kumpul, gerak. Aku sampaikan kepada kalian, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Iya, Tesalonika telat dari tadi kek. Jadi begitu saudaraku ya. Sekarang terakhir saya mau ibadah. Endingnya, siapa yang mau Yesus disalibkan? Pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim oleh orang-orang Yahudi, Hashem, atau iblis? Itu aja. Silakan dilanjutkan Akhi Yusuf atau yang lainnya. Pertanyaan titipan saya, siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus anak Maria? Yang selalu mencobai untuk membunuh Yesus itu siapa? Ibliskah atau pencipta langit dan bumi? Kalau iblis yang mau Yesus mati, berhasil nggak iblis? Kalau berhasil, apa akibatnya? Yesus mati. Apa hasilnya? Dosa-dosa Kristen dihapuskan. Berarti iblis mau menyelamatkan Kristen. Ada Boleh apa? saya respon Bang Juma? Ada apa iblis dengan Kristen? Kok kompak? Oke, silakan. Saya ibadah dulu. Dinda Yusuf dan yang lain silakan dilanjut. Ya, terima kasih Bang Juma. Semoga pemahamannya mengenai Alkitab lebih mendalam lagi. Bang Juma, sama Akang Kian Santang semuanya ya. Bang Ardi, saya izin pamit dulu karena mau maghrib. Sama waktunya sama Bang Juma saya. Oh gitu. Iya. Lanjut dulu ya. Siap. Bang Juma semuanya. Terima kasih Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngefans juga sama Pak wabarakatuh. Yusuf. Kita saudara. Ya, terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Tapi menurutku pemahamannya belum sesuai dengan kenyataan sesungguhnya gitu. Karena kalau kita samakan Paulus dengan iblis, itu jauh sangat berbeda gitu. Kenapa? Karena saya pribadi pernah bersekutu dengan iblis. Jadi saya tahu gimana iblis bekerja dan bagaimana Tuhan bekerja. Begitu. Kalau memang, kan kadang ada pertanyaan kayak gini. Kalau memang manusia mau diselamatkan, kenapa tidak iblis duluan yang diselamatkan? Kan gitu. Yang menjadi pembedanya adalah iblis itu ingin setara dengan Tuhan, bahkan ingin lebih tinggi dari Tuhan gitu. Jadi dia memang sejak awal pemberontakannya kepada Tuhan, kalau di keyakinan kami orang Kristen ya, dia itu adalah tadinya adalah malaikat yang sangat diagungkan oleh Tuhan, tetapi dia ingin setara dengan Tuhan. Jadi dia memang memberontak kepada Tuhan dan diusir dari surga, di mana di kitab Wahyu yang diturunkan oleh Yesus Kristus itu sendiri kepada muridnya Yohanes, yang dimana pada saat itu Yohanes itu di Pulau Patmos, di pembuangan kerja sebagai buruh pabrik, batu buruh bara. Pabrik kayu. Ya, batu bara. Oh, batu bara. Oke. Ya. Nah, dia kan awalnya kan dimasukkan ke dalam penggorengannya. Tetapi Tuhan masih menyelamatkan dia, kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Setelah dari ketika dia di Pulau Patmos, dia mendapatkan wahyu dari Yesus Kristus, di mana itu semua tertulis di Alkitab, kitab Wahyu. Itu ayat yang terakhir, ini kitab yang terakhir di Alkitab. Ya. Nah, disitulah dia mendapat penglihatan mengenai akhir zaman. Tapi memang Yesus itu meminta agar itu dimateraikan. Makanya kebanyakan orang Kristen, kami orang Kristen sendiri, yang dimana ada
Roh Kudus dalam diri kami. Sangat sulit untuk memahami itu karena memang Yesus itu meminta, materaikanlah ini. Jadi artinya hingga saat ini tidak ada manusia yang bisa mengkaji pengertian dalam wahyu itu sepenuhnya. Kenapa? Karena kata-katanya memang berupa perumpamaan gitu. Nah, kenapa nggak berani jujur terus terang? Ini Yesusnya waktu ngomong ke Yohanes. Gini Bang Perah ya. Bang Perah. Nah, kan kira-kira ada nggak manusia yang tahu akan masa depannya? Nggak ada. Ah ya, setuju. Nah, kalau seandainya sudah kita tahu, artinya nggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Ya, mengenai terus ngapain apa yang nurunin Yesus nurunin wahyu itu ngapain maksudnya? Buat apa yang gitu? akan Kalau nggak ngasih tahu ke depannya gitu. Jadi iya. Coba dipikir, gimana? Ini Yesus. Ya. Dia ngasih wahyu ke Yohanes soal masa depan. Tapi nggak jelas. Ya kalau nggak jelas ngapain dikasih wahyu? Jadi gini. Oke, termasuk nubuat itu tidak ditunjukkan secara gamblang gitu, nggak ditunjukkan nanti kamu begini, tetap dibuat dalam bentuk perumpamaan. Tapi ketika pada masanya nanti itu terjadi, orang akan paham. Tetapi ya nggak paham lah, orang dikasih infonya nggak jelas, gimana mau paham? Dalam kitab itu dijanjikan kalau memang keselamatan itu nyata gitu. Oke, keselamatannya nyata. Tapi kita selamat dari apanya kan nggak jelas. Bahkan begini. Ya. Bang. Di dalam kitab Wahyu itu 2 kali dituliskan. Yesus itu berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terkemudian. Kenapa cuma sampai Omega? Gitu. Omega tuh O kan? Dari A sampai O. Gini Bang. Iya. Kalau tukang protes anjir. Ya, maksudnya gitu. Kalau kami aja Bang, yang dari kecil sudah belajar mengenai Alkitab itu, belum memahami sepenuhnya isi Alkitab itu, apalagi mohon maaf ya, ini teman-teman yang Muslim mungkin baru mempelajarinya sebagian. Kalau ditanya aku mengenai isi Al-Quran, mungkin orang abang-abang jauh lebih paham gitu. Makanya aku tidak mau membahas mengenai Al-Quran itu. Kenapa? Karena menurutku aku udah berada di jalan yang benar gitu. Bang, sebelum dunia ada aku udah ada Bang. Aku udah belajar kitabmu. Oh gitu ya Bang ya. Waduh, di alam roh. Jadi gitu Jul, gua agak bingung di sini ya, sebagai orang yang normal gitu. Misalnya kita beli barang, pasti ada manual booknya. Manual booknya itu jelas gitu loh, jadi barangnya bisa dipakai. Gini Bang. Nah sekarang kalau dikasih tahu masa depan, tapi instruksinya gak jelas. Yang ada kacau. Kacang coklat, tahu kacang coklat? Nah itu kalau disingkat kacau, gitu. Gini Bang, coba aku mau nanya sama Abang, apa yang Abang tahu secara gambaran besar lah, gambaran Yesus bukan Tuhan itu, kitabnya bukan kitab suci, dah selesai. Oh gitu ya. Iya. Ya Bang, kalau Abang percaya kitab kami kitab suci, ya Abang udah pasti gak di keyakinan Abang lagi gitu. Loh, buktinya bukan kok emang. Gimana sih? Jadi mungkin aku mau menjelaskan gini Bang. Secara gambaran besar itu, Alkitab itu diawali dengan pada mulanya gimana? Kenapa pakai Alkitab sih? Biblos. Ya, Bible sama aja. Nah, jangan Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Alkitab Al-Quran ya Bang ya? Iya, dalikal kitabul la raiba fi, Al-Baqarah ayat 2. Inilah kitab, dalika Alkitab tuh. Ya, gini Bang. Oh gitu. Terkait hal itu mungkin kita nggak sepaham, tapi kita abaikan lah. Kalau Abang bilang Bible ya Bible gitu. Ya memang Biblos, aslinya gitu. Soalnya terkait kata Allah juga kalau dibilang kami meniru dari umat Muslim. Namanya anak kecil. Ya, kita juga nggak sepaham Bang gitu, mohon maaf Bang. Karena memang bukan saya yang mengakui, yang mengakui pihak LAI sendiri Bang.
LAI mengakui, LAI sendiri mengakui. Coba aku penterjemahan gimana? Allah itu berasal dari kata apa, Bang? Maksudnya dari bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Kira-kira so, itu menurut LAI juga lo gitu loh. Iya. Abang percaya nggak sama LAI, Bang? Ya kalau ya percaya, Bang. Jadi gini, Bang. Percaya sama LAI kan? Gini, Bang. Gimana? Allah itu kan berasal dari kata Arab. Kira-kira. Oh, kira-kira ini mana pasti. Nasrani atau Islam di Arab, Bang? Nasrani bukan Kristen kan? Nasrani sama Kristen sama, Bang. Wih, siapa yang menyamakan? Iya. Sama, memang sama, Bang. Sama-sama pengikut Yesus Kristus, Bang. Apa nama tempat ibadahnya Nasrani yang ada di Arab? Ya gereja, Bang. Aduh. Ya bahasa Arabnya apa? Dalam bahasa Arabnya apa? Bang. Gini, Bang. Kalau kami itu tidak berfokus pada satu bahasa Arabnya apa yang ada di Arab itu apa? Beda, Bang. Tak kasih tahu nih, tak kasih tahu. Kalau Kristen tuh kanisah, gereja tuh kanisah. Ya, tapi kan kalau gereja, orang Bang, Nasrani, dengerin dulu. Kalau Nasrani itu biya. Itu bahasa Arabnya tuh yang ada di Quran tuh. Surat Al-Hajj ayat 40 kalau mau cek aja sendiri. Biya sama kanisah beda. Gimana? Pada dasarnya, Bang, Nasrani dan Kristen itu adalah sama, Bang. Angelis. Ya lanjut ya. Ya gitu. Nah, pada dasarnya. Jadi orang Kristen orang Kristen suka pada ya awalnya Kikores ya. Ada pada mulanya, pada dasarnya. Jadi begini. Kalau aku tanya Abang nih, kata Kristen itu pertama kali disebutkan pada zaman kapan, Bang? Kisah para Apostolos 11:26, cek. Langsung jawab saya. Yang menulis siapa, Bang? Cek dulu, dibaca dulu, silakan. Anda kan nggak hafal. Kan aku lagi di luar, nggak pegang Alkitab. Anda nggak hafal. Coba cek dulu di Google. Cek dulu di Google. Ya, buka Google dulu. Google-nya, saya langsung kepental nih, Bang. Enggak akan kepental. Kalau kepental naik lagi. Kalau dia kepental, Babi. Oh, kepental. Kalau dia ya pasti. Ya udahlah. Disebut Kristianos tuh di Kisah Para Apostolos 11:26. Lanjut. Ya, yang sebutkan itu adalah Petrus ya, bukan Paulus ya, Bang ya. Gimana? Kristen itu pertama kali disebut pada zamannya pelayanannya Petrus. Bukan Paulus itu. Itu Paulus itu. Lukas apanya Paulus emang? Coba buka dulu ayatnya yang apa? Enggak, saya tanya. Lukas yang nulis Kisah Para Apostolos siapa? Kisah Para Rasul ya. Ya, Kisah Para Apostolos, jangan pakai Rasul. Rasul itu bahasa Islam. Yaitu kumpulan dari kisah-kisah Rasul. Jangan pakai Rasul, Bang. Apostolos. Ke-12 Rasulnya atau muridnya Yesus. Apostolos, Bang. Dengan Paulus. Apostolos bukan Rasul, Apostolos. Rasul ya. Okay. Apostolos bukan Rasul. Rasul itu untuk Islam. Mungkin gini, Bang. Tadi kan Abang bilang yang nulis adalah Paulus. Coba dibaca dulu ayatnya. Bukan, siapa yang bilang yang nulis Paulus? Loh. Siapa yang bilang nulis Paulus? Ya, yang nulis Kisah Para Apostolos itu adalah Lukas. Lukas apanya Paulus? Ayo. Ya salam. Ini mungkin jadi PR ku ya. Nah, pinter gitu dong. Itu aku suka dengarnya. Telingaku adem gitu. Ini PR kita memang manusia bukan makhluk yang sempurna. Betul, saya sepakat. Ada yang saya pelajari. Kebetulan aku lagi tidak pegang Alkitab. Kalau seandainya saya buka yang dari handphone Biblos, Bang, Biblos. Biblos, bukan Alkitab. Alkitab itu kitab kami. Alkitab juga kok, Bang. Gimana? Alkitab. Enggak, itu Biblos, Bang. Biblos Genesius, itu tulisannya pertama kali di Markus 1 nomor 1 tuh, kalau nggak Matius 1 nomor 1 itu Biblos Genesius tuh. Oke, baik. Kita sebut Bible aja, Bible. Ya, memang Bible itu yang terbaik itu. Mungkin Abang bisa
bacakan tadi ayat yang saya sampaikan itu. Apa tuh? Ya tentang pertama kali Kristen disebut itu. Tapi bacanya tolong jangan satu ayat ya. Loh, abang minta tolong apa gimana ini? Ya. Kalau minta tolong, sebentar. Abang kalau minta tolong, jangan ngenyang itu apa sih? Ngenyang itu apa ya? Jangan nego. Mangpang mumpeng. Iya, jangan nego. Kalau aku bantuin baca ya berarti ya aku bacakan gitu aja. Jangan nawar. Nah itu, jangan nawar. Aku bacain aja. Kalau abang nawar, abang buka sendiri. Gimana? Ya kebetulan aku tidak bisa buka. Ya udah. Nah itu kan itu ya makanya kebetulan saya juga nggak mau baca ya, banyak ayat. Gini. Kalau mau satu ayat saya bacakan. Kesempatan ke teman-teman Kristen yang lain buat membaca. Nih saya bacakan ya Kisah Para Apostol 11:26. Saya nggak mau sebelumnya dan saya nggak mau sesudahnya. Kenapa? Karena kalau mau sesudahnya sebelumnya baca sendiri. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristianos. Ya. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Ya. Sama-sama Bang. Kalau menurut pemahaman saya, lah itu siapa itu yang ke Antioquia? Enggak, saya tanya dulu. Yang ke Antioquia itu dikoreksi, Bang. Yang ke Antioquia itu siapa itu? Murid siapa? Yesus. Siapa namanya? Simon Petrus. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil Makanya tadi di awal sudah saya bilang Bang, kalau salah mohon dikoreksi. Kebetulan saya Paulus itu Bang, gitu. Paulus itu. Ya salam, kan aku udah bilang Paulus. Tapi yang nulis Kisah Para Apostolos ini Lukas. Tapi yang ke Antioquia ini Paulus. Ya salam. Bentar Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sabar. Ini ada dirisikin kibinirin. Kibinirin. Aki Kores masuk dulu, di sini udah maghrib, boy. Aki. Oke. Siapa nih sekarang? Yuk, masuk. Aku udah maghrib di sini, aku sholat dulu ya. Ya, gua masukin lagi. Duh, siapa sekarang? Mana? Siapa yang mau maju? Tadi gue tuh ngobrol sama siapa ya? Kok hitam?